Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Ya, kalau kita perhatikan ya dari pembentukan chart yang ada sampai dengan saat ini ya. Ini saya perlihatkan ke teman-teman di time frame weekly, di mana di tahun 2024 pergerakan XAU-USD terjadi tren bullish yang sangat signifikan ya. Dari awal bulan Januari ya, di mana terbentuk pola koreksi ya di sisi ini, kemudian dia bergerak sangat impulsif ya di bulan Maret. Setelah itu dia koreksi kembali. Setelah itu memasuki di bulan Juni sampai dengan mendekati bulan Oktober, pergerakan berlanjut impulsif kembali. Setelah itu dia saat ini sedang terjadi korektif, baik di akhir bulan Oktober, November, dan di Desember ini menunjukkan pergerakan XAU-USD masih di dalam area korektif atau koreksi ya. Dan polanya juga masih di dalam area konsolidasi ya. Dan kalau kita lihat dari candle terakhir, nah ini yang menjadikan poin utama, di mana candle terbentuk adalah bearish pin bar yang memiliki ekor ya, dari atas ke bawah yang memiliki tekanan yang sangat kuat. Jadi menurut saya potensi untuk minggu depan baik dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, XAU-USD masih dalam posisi bearish. Tapi di sini mau ada saya sampaikan ya untuk jadwal kalender ekonomi di minggu depan yang teman-teman harus melihat dan memantau, baik data FedWatch Tool juga. Jadi di sini saya akan sampaikan dulu sebelum saya membahas lebih dalam mengenai analisa untuk minggu depan. Langsung aja kita lihat jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Check it out. Jadi ini adalah jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Ya, yang pertama ada Flash Manufacturing PMI dan Flash Service PMI. Ini akan rilis di hari Senin pukul 21.45. Tentunya ini juga pasti akan berpengaruh besar terhadap pergerakan indeks dolar tentunya. Kemudian dampak terhadap XAU-USD pasti akan bereaksi dengan rilisnya data tersebut. Kemudian di tanggal 17 Desember pukul 20.30 ada core retail sales dan retail sales. Ini juga pasti akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena data ini juga menjadikan pemantauan dari si Jerome Powell dalam mengambil keputusan apakah nantinya, Anda bisa lihat di jadwal ini ya, di mana tanggal 19 Desember, pukul 2 pagi, Federal Funds Rate akan rilis dari sebelumnya adalah 4,75% ya untuk suku bunga saat ini, dan rencananya akan dipangkas sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Dan perilisan data ini tentunya harus melihat dari beberapa data-data yang ada, karena itu yang disampaikan oleh si Jerome Powell. Tapi secara keseluruhan di mana data ekonomi minggu depan ya, baik FOMC Fund Rate yang harus kita lihat, hal utama juga FOMC Press Conference, di mana si Jerome Powell yang akan ditunggu-tunggu ya, kebijakan apa yang akan dia sampaikan di tahun depan. Karena untuk sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Ini juga sangat berpengaruh pergerakan XAU-USD di minggu kemarin, yang memang di awal hari ya, di awal hari itu menunjukkan kekuatan bullishnya pasca Cina melakukan pembelian emas ya dari 6 bulan terakhir. Kemudian juga kondisi dari data-data yang menunjukkan kekuatan di mana The Fed bakal akan memangkas 25 basis point
dan tentunya geopolitik yang masih sangat berpengaruh sampai dengan saat ini. Sampai di akhir minggu ya, di akhir hari baik Kamis dan hari Jumat terjadi penurunan. Kalau saya melihat memang ketika sebelum rilis Federal Fund Rate, pemangkasan suku bunga yang nantinya tanggal 19 Desember memungkinkan market masih dalam posisi penurunan, dan itulah yang perlu kita pantau tentunya, karena nantinya juga di malamnya di sesi Amerika akan rilis final GDP dan unemployment claim. Dan berlanjut di hari Jumat pukul 20.30 ada Core PCI Price Index. Jadi secara keseluruhan minggu depan banyak pengaruh ya dari data-data yang rilis, maka market akan sangat volatile. Ya, diharapkan teman-teman melihat bertahap dari perilisan data tersebut baik dari hari Senin, kemudian Selasa dan Kamis ya sampai dengan hari Jumat. Seperti apa nanti yang akan berdampak kuat terhadap XAUUSD dari pembentukan candle terakhir tadi yang sudah kita lihat, yaitu bearish pin bar yang memiliki peluang adanya penurunan. Dan disinilah yang nanti kita akan coba lihat seberapa besar penurunan tersebut dengan target area demand atau area support ya. Nanti kita akan coba lihat secara teknikal, dan perlu kita juga pantau dari alat bantu yaitu Xiaomi Fed Watch Tool. Di sini saya akan tunjukkan. Ya, Anda bisa lihat untuk data terbaru ya sampai dengan hari ini, di mana Fed Watch Tool menghasilkan 96% mendukung pemangkasan tingkat suku bunga sampai dengan saat ini. Jadi perencanaan untuk tanggal 19 Desember yaitu peluang besar akan dipangkas sebesar 25 basis point, dan tentunya hal ini berdampak kuat terhadap XAUUSD, akan menjadikan safe haven karena akan ada tekanan penurunan kembali pada indeks dolar. Oke, kuncinya di situ. Tapi menurut saya make sense dengan candle terakhir tadi ya, kita lihat adalah bearish pin bar. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, kita akan kembali lagi ya di teknikal. Kita cek dulu. Nah, kalau Anda bisa lihat di time frame weekly, di mana candlenya adalah pembentukan bearish pin bar, ya tekanannya sangat kuat. Previous week high sempat terjadi kenaikan hingga mencapai level 2725.86 setelah terjadi liquidity area ya di kisaran 2721.31 ya di area sini. Setelah itu market bergerak turun atau tekanan momentum seller sangat kuat hingga membentuk body candle yang kecil, oke, dan pergerakan tersebut berhasil masuk lagi dalam area range ya, close di bawah 2656.89. Tentunya hal tersebut menunjukkan potensi penurunan untuk minggu depan baik dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dengan kita melihat tadi beberapa data ekonomi ya yang akan rilis minggu depan yang tentunya sangat volatile karena banyak sekali data-data high impact. Dan menurut saya hal yang perlu diperhatikan di minggu depan adalah level 2606.09 sampai dengan 2537.37. Disinilah area yang harus dipantau ketika tekanan seller terus bergerak turun hingga mencapai level tersebut. Ketika nantinya di area ini baik di time frame daily ataupun di low time frame, apakah memungkinkan akan terjadi reversal candle dan market akan bergerak bullish sangat signifikan hingga nantinya memasuki di kuartal 1 tahun 2025. Karena nantinya ketika perilisan pemangkasan tingkat suku bunga yang rencananya adalah 25 basis point, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah press conference-nya dari si Jeremy Powell tersebut, yang tentunya sampai dengan saat ini diharapkan ada kejelasan untuk rencana tahun 2025 apakah masih memiliki program yang sama, yaitu menurunkan inflasi hingga 2% atau akan memangkas tingkat suku bunga dalam 1 tahun berapa persen. Nah, itu yang perlu kita melihat ya, dan jadikan catatan kita
untuk mengetahui tahun depan apakah XAUUSD terus bergerak bullish dengan kondisi saat ini. Ya, tentunya memasuki di kuartal terakhir, kuartal keempat, market sedang terjadi korektif. Oke. Jadi ini catatan saya di time frame weekly untuk melihat minggu depan ya, yang tentunya tekanan seller masih sangat signifikan. Itu menjadikan catatan saya, dengan saya akan memantau baik nantinya di time frame daily sampai dengan low time frame, baik hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang nantinya saya akan kawal dari analisa yang saya sampaikan ya setiap harinya, setiap pagi dan sore. Jadi teman-teman bisa mengikuti perkembangan daripada XAUUSD dengan kita melihat di time frame weekly peluang seller masih sangat kuat, dan apakah nanti minggu depan akan ada reversal di titik-titik area yang tadi sudah saya sampaikan ya, baik 2606, baik di posisi 2627, baik 2537.37. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Untuk time frame daily di minggu kemarin yang menjadikan catatan saya, target weekly udah sampai ya, baik di 2718.41 areanya, range-nya baik di 2743.07, dan ini adalah targetnya. Kemudian terkonfirmasi di hari Kamis, oke, ada pembentukan impulsi bearish memakan daripada candle warna hijau, kemudian berlanjut ya, atau continuation bearish, terjadi impulsif bearish sampai dengan saat ini. Dan posisi ini juga sudah masuk lagi di dalam area range, dan Anda bisa lihat apakah nantinya dengan dia setelah breakout daripada trend line dari candle yang terjadi di hari Selasa ya, di candle tersebut yang menunjukkan impulsif, korektif ya sampai dengan saat ini, apakah nantinya baik hari Senin, Selasa dia masih di dalam area range. Oke, setelah itu dia melanjutkan kenaikan ketika belum berhasil break di bawah 2606. Ini akan menjadikan kekuatan tekanan buyers ya yang harus kita pantau sebelum breakout di bawah 2606. Tapi kalau nantinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ternyata berhasil breakout di bawah 2606.09, hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi area demand, baik di 2581.14 sampai dengan 2537.37. Dan saya tentunya di sini saya menggunakan Elliott Wave ya, teori Elliott Wave, di mana pergerakan sampai dengan saat ini setelah bergerak secara impulsif, oke, seperti ini saya akan tunjukkan. Ini adalah pergerakan impulsif, ini adalah pergerakan korektif. Impulsif itu membentuk pola 5 wave ya. Ini wave 1, 2, 3, 4, dan ini adalah wave kelima. Dan saat ini sedang terjadi corrective wave, yaitu masih memungkinkan menuju wave ABC. Dari wave terakhir kalau kita perhatikan di sini ada wave A, wave B yang membentuk pola wave ABC ya, karena pola terakhir di 50%, 2629.34 ya, sampai 61,8%, ini tidak menunjukkan zigzag atau korektif zigzag yang sangat volatile dari low terakhir 2537. Ini nggak berhasil di break, tapi dia membentuk korektif ABC kembali sampai wave B menunjukkan ini adalah reversal. Jadi memungkinkan akan terjadi correction flat ya dari pola ini. Menurut saya akan menguji sisi, makanya saya sampaikan apakah area baik 2537.37 sampai 2606 ini berpeluang untuk target buy di area sini. Tentunya akan mencari konfirmasi apakah ada momentum bullish engulfing ataupun bullish pin bar, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, yang akan menjadikan titik akhir ya di pertengahan minggu ini. Ini kan memasuki minggu ketiga ya, untuk minggu depan akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, atau akan terjadi koreksi menuju wave C yang menjadikan titik akhir dari korektif ini. Baru insya Allah nantinya
market akan bergerak bullish kembali. Ya, saya prediksi antara akhir bulan Desember ya. Makanya tapi kita lihat di minggu ini karena akan rilis daripada pemangkasan tingkat suku bunga dan program si Jeremy Powell yang akan ditunggu di minggu ini. Kalau dia sampai mengatakan dengan target yang sama, penurunan inflasi 2% dengan rencana target pemangkasannya baik di semester 1 ataupun semester 2, dengan melihat kondisi data-data yang ada, saya rasa peluang XAUUSD masih sangat signifikan untuk bergerak bullish. Selain daripada itu juga kondisi geopolitik ya, yang sampai dengan saat ini masih sangat mendukung XAUUSD bergerak bullish. Jadi ini adalah peluang yang perlu kita lihat ketika ada koreksi, memasuki area demand, memasuki area strong support ya, contohnya baik 2606, baik di 2537, atau dari penurunan terakhir ya dari XAUUSD ini juga perlu kita lihat, dan saya juga sudah menandain ketika tekanan kuat, contoh ya break di bawah 2537.37, area ini juga bisa menjadikan momentum untuk mencari konfirmasi dari candle baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar, tapi bertahap. Makanya saya katakan bertahap dulu. Di area ini kan banyak sekali rejection ya, baik 2600 kisaran 30 sampai dengan 2606. Pantau dulu dari sisi ini apakah minggu depan area ini akan terus impulsif bearish yang tentunya akan menguji level 2606, atau akan terjadi reversal atau pembalikan untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Karena biasanya kalau market sebelum rilis dari data FOMC ya, perilisan dari FOMC untuk pemangkasan suku bunga, tentunya potensi besar untuk market masih akan konsolidasi sampai rilis data tersebut. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat pembentukan candle terakhir, oke, dari pola corrective wave ini untuk time frame daily terjadi continuation bearish, oke, di mana previous daily low 2675.41 berhasil di break dan membuat low baru, dan tentunya hal ini perlu kita melihat atau peluang untuk hari Senin ya khususnya, yaitu kita bisa mencari momentum sell. Oke, apakah akan ada koreksi? Biasanya market kan seperti itu tuh, kalau ada continuation bearish cari koreksinya, cari sell di sisi ini, dan market bergerak bearish tentunya target ke bawah baik di 2630 atau 2627 di sisi ini akan menguji sampai dengan low terakhir. Oke, baik di 2606. Selanjutnya kita akan lihat di time frame 4 jam ya. Kita akan fokus dulu untuk hari Senin. Target-target yang sudah saya sampaikan di pergerakan terakhir ini udah sampai di posisi zona pantau ternyata ya, di 2647.25. Candlenya juga masih continuation bearish. Anda bisa perhatikan pasca dia breakout. Kita kemarin kan fokus sell di sini ya, alhamdulillah dapat, dan market terus bergerak turun hingga mencapai target D1 dan memasuki 2646 ya, poin 29. Oke. Sekarang kita akan fokuskan dulu time frame 4 jam ini. Kita bersihkan dulu coret-coretannya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita akan bahas satu persatu dulu. Oke, batas breakoutnya ini saya hapus. Ya, sekarang kita lihat kondisi market masih di dalam zona pantau. Ya, masih di dalam zona pantau. Ada beberapa persentase Fibonacci retracement di sini yang saya tarik dari titik terendah ya sampai dengan titik tertingginya. Dan titik terendah terakhir ini memasuki area liquidity ya, sell side liquidity. Kita akan tandain dulu di sisi bawah ini, yaitu berkisaran 2614.03. Sebelumnya ada di 2622.09. Jadi kalau kita perhatikan di sini membentuk pola akumulasi, manipulasi dan distribusi ya, AMD, di mana ini adalah pembentukan konsolidasi ya, dan
Ini manipulasinya, kemudian dia menunjukkan distribusi sampai dengan saat ini akhirnya terjadi penurunan kembali. Maka saya tarik dari pembentukan impulsif sebelumnya ya, atau tekanan bias yang sangat kuat seperti ini. Saya tarik dari titik A, titik B, ini 50%-nya baik di 2669.95 dan saat ini sudah memasuki wilayah area buy baik di 2637.51 ya sampai dengan 2600 ini berapa ini, sebentar kita lihat dulu, di 2656.75. Apakah nantinya akan ada pembalikan dulu, minimal dorongan bullish atau membentuk sebuah koreksi ya ke atas, atau membentuk area lower high, contohnya ini ada lower low bisa, dan berlanjut turun sampai dengan target bawah. Syaratnya yang pertama yang perlu kita perhatikan nantinya, ini saya hapus juga. Oke, candle terakhir impulsif bearish yang sangat signifikan ini, saya akan tandain batas bawah dulu ya. Oke, dimana ada batas breakout yang harus dipantau untuk perkembangan saat ini, yaitu 2656.38. Ini adalah batas breakout untuk time frame 4 jam. Nanti teman-teman tinggal update ya. Kalau posisinya area tersebut berhasil di breakout, maka potensi untuk menuju area 50% baik di 2669.41, saya rasa area ini bisa dijadikan acuan ya di sisi ini. Ya, ini adalah area 50%. Ini menjadikan zona pantau baik di minggu depan ataupun di hari Senin. Oke, dengan kita melihat area yang tentunya sebelum menuju 50% ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Di sini ada area fair value gap. Oke, ini adalah area fair value gap. Ini menjadikan zona pantau juga bisa nantinya di kisaran 2664.50 sampai dengan 2667.76. Ya, menurut saya area tersebut bisa menjadikan pemantauan. Jadi kalau posisi candle time frame 4 jam baik di 2656.38 ini adalah start awal ya. Kalau ini terjadi breakout, insya Allah market akan menuju fair value gap dan area 50%. Itu maksud saya. Dan pantau di sisi ini, kalau ada peluang baik itu pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern, baik bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, baru dia akan menunjukkan potensi penurunan kembali dan menguji previous week low yang terjadi di minggu kemarin, yaitu 2627.85. Jadi seperti ini ya. Tapi kalau candle time frame 4 jamnya menunjukkan terus bearish impulsif dan terjadi continuation bearish, belum ada pembalikan, maka hal ini akan menunjukkan lanjutan penurunannya. Akan menguji low yang terbentuk di minggu kemarin. Maka dari sinilah yang perlu kita update setiap harinya, setiap jamnya dari kondisi pergerakan ini. Apakah ada peluang atau tidaknya. Dan nantinya insya Allah saya akan update dari analisa ini, dari peluang yang sudah saya sampaikan ya di sisi fair value gap dan 50%. Nantinya saya akan update di sore hari ya. Tapi untuk yang ikut signal setiap jam saya akan informasikan ya. Kalau memang ada peluang bagus saya akan informasikan di grup. Dan kondisi perkembangan XAUUSD dari pergerakan pergantian per 4 jam atau 1 jam saya akan informasikan di grup tersebut secara update. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Baik peluang tadi udah kita bahas di weekly time frame, baik jadwal kalender ekonomi ya, yang berdampak besar terhadap indeks dolar dan XAUUSD, dan secara alat pantau Fed Watch Tool juga udah saya sampaikan persentasenya udah sangat tinggi 94%, memungkinkan suku bunga akan dipangkas sebesar 25 basis poin, dan kalau hal tersebut terjadi maka dampak terhadap XAUUSD terjadi kenaikan karena indeks dolar bisa menjadikan tekanan penurunan ketika data tersebut sesuai dengan yang diriliskan. Selain daripada itu juga peluang di hari Senin
saat ini udah kita bahas ya. Kita akan fokus di fair value gap atau 50%. Ya semoga terkonfirmasi untuk menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau dari beberapa jam ke depan pergerakannya terus impulsif dan menekan menuju area demand ya di posisi 4 jam di area sini, ya saya rasa dia akan terus bergerak bearish ya. Ini adalah targetnya, ini adalah area demand ya yang harus dipantau selanjutnya, yaitu menuju kisaran 2633 sampai dengan 2614. Area itu tersebut yang harus kita lihat. Sampai nanti kita akan melihat dari sisi sesi Eropa ya. Tentunya saya akan review sore. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.